Budi Pratama, kamu lihat rumah makan kami. Laku sekali. Langsung ingkar janji, minta toko kembali. Rebut paksa rumah makan kami. Dengar ya, aku sudah tak tahan lagi. Langsung beli toko sebelah, ubah jadi toilet umum. Jangan ngomong besar, brengsek. Budi Pratama ini, tetangga kita. Dulu waktu aku dan ibumu baru buka rumah makan, dia teriak-teriak, bilang lokasinya bagus, kasih harga murah. Aku dan ibumu tak enak menolak, bayar uang muka, sewa 10 tahun. Pak Joko. Pak Joko. Pak Joko. Mari merokok. Pak Joko. Sewa bulan ini harus naik lagi. Dulu, tokonya masih sepi. Budi Pratama masih brengsek, tiap hari minta naik sewa. Lalu, lihat kenaikannya tak besar, akhirnya setuju. Aku dan ibumu keluarkan lagi lebih dari 660 juta rupiah. Toko ini dirombak total. Bisnis rumah makan kita baru mulai ramai. Siapa sangka Budi Pratama, si manis sekali ya. Lihat bisnis kita bagus, dia iri. Berkelahi tak tahu malu, minta toko dikembalikan. Aku geram sekali. Cari dia untuk berdebat. Budi Pratama, waktu itu kita sudah sepakat, disewa 10 tahun. Sewa 2 tahun pertama, sudah aku bayar. Baru kurang dari setahun. Kenapa kau langsung tarik kembali? Ini kan rumahku. Kau bilang sewa 10 tahun. Kontrak pun tak ada. Mana buktinya? 10 tahun. Kau. Awalnya, kupikir, kita kan tetangga, jadi tak pakai kontrak, langsung sewa saja. Ibumu kemudian ikut aku keliling, desa dan kabupaten. Kata mereka, kalau tak ada kontrak, itu cuma kesepakatan lisan, tak punya tanggung jawab hukum. Paling cuma tak etis. Bagi orang tak tahu malu, si brengsek itu, etika itu, bagaikan angin lalu. Betul, lihat. Di dalam toko ini, semua ibumu dan aku yang keluar modal besar. Tak cuma ambil tokonya. Barang-barang di dalam, dia tak izin bawa. Lalu koki andalanku, Pak Joko, pelayan Cui Hua, dia suruh tinggal juga. Dia tak keluar uang, langsung dapat toko gratis. Katakanlah, mana mungkin ada hal semudah itu. Si brengsek yang mau enaknya saja. Dan anaknya, entah dengar dari siapa. Kita mau ambil toko sebelah baratnya untuk disewa. Dan buka usaha baru, sengaja saingin mereka. Langsung buru-buru toko ini. Dia renovasi lagi, jadi satu kesatuan. Aku tak ada pilihan, cuma bisa sewa ruangan kecil, paling pinggir di sebelah timur. Taunya, belakangan di jalan dia. Teriak-teriak, katanya usaha kita nggak asli. Cuma penjiplak. Nah, dia benar-benar nggak kasih jalan hidup buat kita. Pak, jangan panik, biar aku yang urus dia. Dimas Pratama, Dimas Pratama. Wah, si mahasiswa pulang nih. Paman Budi juga ada. Sekarang toko ini aku yang pegang. Ada perlu apa? Hari ini datang. Mau ambil barang keluarga kami. Wahahaha. Barang keluarga kamu? Barang-barang di sini, ada tulis nama keluargamu? Atau ada cap milikmu? Seluruh toko ini punya keluarga Pratama, barang di dalamnya, ya otomatis punya kami juga. Bocah brengsek ini lebih bejat dari bapaknya. Maksudmu, barang keluarga kami, mau kamu ambal paksa, tanpa bayar sepeser pun? Hah! Jangan sembarangan ngomong. Dulu kan kalian yang maksa mau renovasi. Gue nggak paksa kalian. Sekarang rumahnya udah diambil kembali, ya barang-barang di dalamnya otomatis jadi milik keluarga Pratama. Barang-barang di sini dibeli pakai uang kami. Kok tiba-tiba jadi milik kalian? Lah, tokoku ini, aku aja belum setuju. Direnovasi jadi begini. Memangnya kenapa? Nggak terima? Dimas Pratama, mau renovasi atau enggak, itu urusan kalian. Tapi sekarang, barang-barang di sini, semua milik keluarga kami. Mau dapat toko gratisan, tanpa usaha, dengar ya, nggak mungkin. Kalau dari awal bilang gini maksudnya, ya Pak, dia bilang barang-barang di sini nggak boleh kita pakai.
Boleh atau enggak, bukan lo yang tentuin. Sesuai ketentuan hukum. Dua pihak cuma punya tanggung jawab hukum kalau ada kontrak dan perjanjian. Kita ini... 1. Nggak ada kontrak. 2. Nggak ada perjanjian. Kenapa aku nggak boleh pakai? Budi Pratama, jangan keterlaluan. Jangan asal nuduh. Keterlaluan? Lihat tuh, semua pada lihat. Ada yang lihat, aku nakutin dia. Dulu kan kamu yang tak masuk akal. Sudah sepakat disewa 10 tahun. 2 tahun pertama sewanya, sudah kubayar ke kamu. Setengah tahun lebih susah payah, baru nama toko ini dikenal. Kamu brengsek kecil, seenaknya mau berhenti sewakan. Mau dapat toko gratisan? Ku beritahu, mana mungkin. Berkelahi lagi. Keluarga Pratama ini benar-benar tak tahu malu. Sudah disewakan, senaknya mau ambil kembali. Mereka cuma unggul jumlah orang, nindas keluarga Saputra. Tak ada integritas sama sekali. Kalian tahu apa? Ini tokoku sendiri. Mau ku sewakan atau tidak, terserah aku. Ada hubungan apa dengan kalian? Yoko Saputra, ku tahu kamu ya. Jangan kurang aja. Dulu, kalau bukan karena kamu lapor ke kabupaten, cari inspektur, memang ada gunanya. Mereka kan juga tak berkata apa-apa. Banyak omong. Barang-barang di dalam sini, kami yang bayar renovasinya. Dengan keluargamu, tak ada hubungan sepeser pun. Besok bawa 1 truk batu bata, 1 truk penuh, tutup pintumu. Biar tokonya tak bisa buka. Oke deh, kau ini asal tak takut masuk penjara. Tutup saja, haha. Yoko Saputra, anakku Taufik bilang padaku, sewa-menyewa ini, kalian cuma punya hak pakai sementara. Pada akhirnya, toko ini tetap punyaku. Kalian ngerti nggak sih? Jangan banyak ngomong di sini, bicara ngelantur. Aku nggak percaya tahayul. Percaya nggak? Aku bawa tabung gas. Langsung hancurkan tokomu, hancurkan. Seluruh toko ini kubongkar. Aduh. Aku takut sekali. Yoko Saputra, sekarang zamannya apa? Masih pakai cara lama? Kau pikir aku takut sama kau? Brengsek. Aku lawan kau. Pak, jangan emosi, jangan emosi. Ayo. Pukul sini. Kau. Ayo dong. Hah. Nggak berani. Angkat buat apa? Hah. Si tua, ayo. Hajar sini. Kalau hari ini kau nggak bunuh aku, kau adalah... Kau. Pak, jangan gegabah. Ini jebakan mereka. Kalau serang, kita kena... Pak, dengar dulu. Aku pasti akan dapatkan kembali. Semua milik kita. Wah, Rio. Kau bikin ketawa. Kau ini cuma mahasiswa baru lulus. Uang nggak punya, koneksi juga nggak ada. Mau lawan aku pakai apa? Katanya Dimas Pratama, nggak sekolah lagi sejak SMP, sekarang di kota kabupaten, ngerjain proyek-proyek, setahun, bisa dapat ratusan juta rupiah. Katanya adiknya, Taufik Pratama lebih hebat lagi. Dia itu pengacara terkenal di kabupaten kita ya. Kamu. Halo, tim penegak hukum? Saya mau lapor. Kasus kalian, sudah saya pahami. Budi Pratama cuma ambil kembali tokonya. Itu kan tokonya dia, ambil kembali juga wajar. Bukan. Toko ini saya yang sewa. Kalau gitu, kontrak sewanya mana? Dulu, dia yang bilang, kita kan tetangga. Disewain dengan harga termurah. Nggak usah pakai kontrak. Betul. Itu saya yang bilang. Nggak pakai kontrak. Kan kamu juga setuju. Kamu. Mau apa? Di depan inspektur. Masih mau berani? Sudah. Tetangga atau bukan. Selama nggak ada kontrak, dan nggak melanggar hukum. Paling-paling cuma sengketa perdata. Kalau ada sengketa, ya ke instansi untuk didamaikan. Benar. Sudah semuanya, pulang saja. Hiu. Hiu. Coba lihat, inspektur sudah datang. Tapi saya, kenapa nggak apa-apa ya? Aduh, nggak tahu juga. Sekarang ini universitas, gimana ngajarnya? Sampai mahasiswa, kok pada suka banget? Omong besar ya.
Si. Lihat apa? Kerja sana. Nanti gajian dipotong. Kerja yang baik. Siang nanti ada paha ayam tambahan. Lihat ini, lihat. Pa... Sudahlah, sudahlah. Oh, Pa, kamu ini... Pa, aduh. Pa, Aduh, Pa, pulang sekolah sana. Urusan ini, aku yang urus. Ilmu yang kamu pelajari, masuk perut anjing ya. Pa, jangan buru-buru marah. Aku bilang barang kita, akan kita ambil kembali. Pasti bisa kita ambil kembali. Lalu tadi diam saja ngapain? Si Budi Pratama itu sudah menghina kita habis-habisan. Kita dipermalukan. Kamu malah diam 1000 bahasa. Aduh, Pak Joko. Kenapa marahin anak? Aduh, kamu tidak lihat si brengsek Budi Pratama itu sudah tampar muka kita. Kalau tidak mau berkelahi, setidaknya protes dong. Tapi dia malah diam saja di situ. Tidak berkata sepatah kata pun. Bilang apa lagi? Akan ambil kembali barang kita. Aduh, Pa, sekarang semuanya harus pakai hukum. Kita tidak tanda tangani kontrak. Itu di luar batas hukum. Apalagi, mereka banyak tahu hukum. Kalau kita melakukan tindakan ekstrim, tidak hanya tidak dapat kembali, malah kita sendiri yang kena masalah. jadi maksudmu, kita harus terima saja. Rugi diam-diam ini? Menerima rugi diam-diam, itu mustahil. Pa, yang mau kugugat, bukan cuma uang yang direbut, tapi juga harga diri keluarga kita. Nah, baru dibilang orang. Lawan orang kayak gini, harus langsung dikalahkan total. Jangan kasih mereka kesempatan bernapas. Ngomong doang, siapa juga bisa. Yang penting ada cara buat langsung menghajar mereka. Iya, benar. Pa, aku ada ide bagus. Begini, Oh. Oke, lakukan saja begitu. Hmm. Wah, Budi Pratama, Budi Pratama. Nanti kau akan merengek padaku. Nak. Bagus. Ke kiri lagi. Lagi dikit. Oke. Warga sekalian, hari ini adalah hari baik selesai kerja untuk rumah makan Pratama. Akhir-akhir ini, sudah sering ganggu kalian. Mohon para tetangga, beri muka. Hari ini, aku yang traktir. Mari makan minum di rumah makan kami. Bagus. Akhir-akhir ini, renovasi toko baru. Sering ganggu kalian. Hari ini, ayo kita bersulang bersama. Ayo. Mari, mari. Pak Budi, semoga lancar rezekinya. Setelah toko baru buka, kita semua sering-sering datang ya. Oke. Baik-baik. Pa, Wah, Taufik, anak pulang nih. Ayo. Temani tetangga-tetangga. Minum bareng. terima kasih atas perhatiannya selama ini pada keluarga kami. Makan minum yang enak ya. Kok nggak ngundang Pak Joko sekeluarga? Ngundang mereka buat apa? Sekeluarga pecundang. Mau kemana? Pak Joko. Kok nggak ngundang Pak Joko sekeluarga? Ngundang mereka buat apa? Sekumpulan pecundang. Anaknya itu, katanya mahasiswa. Kuliah tinggi buat apa? Tetap aja pengecut. Apa katamu? Om Joko, kamu ini kalau dari tadi bilang mau makan, kan saya bisa siapin. Siapa butuh makananmu? Nggak butuh. Datang buat apa? Cari masalah ya? Pang, nggak lihat? Om Joko bawa skop besi. Jangan-jangan mau mukul orang? Bicara kalian, bisa nggak pelan-pelan? Ganggu tamu saya makan. Om Joko, perkataanmu ini salah besar. Kami di sini makan ngobrol biasa. Masa bisa ganggu kalian
Toko-toko di sini, temboknya tipis. Ngobrol atau ada angin, bau pun bisa nyampe. Kalian ribut keras-keras, mana nggak ganggu. Tamu saya makan? Siapa suruh tokomu buka sebelah saya? Bahkan kalau ganggu pelanggan mereka. Tak tahan, ya terima saja. Oke. Kau tunggu saja. Wah, wah, wah. Balik lagi ya. Memang ada orang yang enggak tahu diri. Pak Joko pengecut, anaknya lebih pengecut lagi. Bang Budi, tak takut Pak Joko sebelah. Balas dendam? Kalau dia berani balas, di depan semua orang, aku makan 3 kilo, tai. Semuanya, percaya enggak? Setelah pulang ini, dia pasti masih diam saja. Mungkin beberapa hari lagi restoran kita buka resmi. Dia sudah angkat kaki, pulang kampung. Percaya. Kami percaya. Ayo, semuanya, lanjut makan minum. Ada apa ini? Sungguh tak tahan lagi. Nak, aku sudah tak tahan. Kau pulang sekarang, urus mereka. Pa, Jangan panggil aku Pak. Pa, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa? Kau lihat sendiri. Budi Pratama masih manis sekali ya. Toko sudah selesai direnovasi. Tetangga-tetangga diajak makan minum semua. Pa, apa kita kurang satu acara makan ini? Lagi pula, si brengsek itu, kalau dia yang ngundang, kamu mau makan? Yang ku sesali bukan soal makanannya. Aku tak tahan direndahkan. Kamu tahu, di meja makan tadi, mereka ngomong apa tentang kita? Mereka tunjuk hidung, bilang kita, orang tak berguna, pecundang. Dulu masih ngomong belakang, sekarang sudah terang-terangan. Aku tak tahan direndahkan. Nah, bukannya kamu punya rencana? Cepat habisi mereka. Jam dulu. Waktunya belum tepat. Kapan lagi mau nunggu? Pa, duduk dulu. Bu, duduk dulu. Dengar ya, Dengar ya, tetangga sebelah itu memang begitu. Tak ada yang sukses. Mungkin beberapa hari lagi, pulang lari terbirit-birit. Ngomong-ngomong Dimas, restoran kalian, kapan buka sebenarnya? Iya. Aku sudah minta dukun hitung, sepanjang tahun, cuma hari ini paling cocok buka. $28. Sudah selesai makan? Sudah. Lain kali datang, aku kasih diskon. Apa ku bilang? Keluarga ini pasti tak betah. Kabur kan? Benar-benar sekeluarga. Pengecut! Ulangi lagi. Pa, Aku bilang, kalian sekeluarga, pengecut semua. Tuli ya. Sekali bilang. Kau tunggu saja. Aku tunggu. Aku tunggu. Datang jilat kakiku ya. Aku tunggu. Pecundang. Oke semuanya, bubar ya. Jangan lupa tanggal 28. Datang meriahkan. Oke. Tenang saja. Pasti datang. Wah, Ini keluarga Joko ya. Om Joko pulang. Om Joko, pulang mau ngapain? Saya pulang ini, mau renovasi toko ini. Nanti, mungkin ganggu kalian. Saya siapkan uang tanda maaf. Mohon maklum. Jangan sungkan. Mari. Apa? Renovasi? Gue cari dia. Ya ampun. Hah? Siapa yang bikin? Rio. Gue tahu lo di dalam. Jangan pura-pura tuli. Berani main licik, tapi takut buka pintu?
Oke. Lagi apa? Rio, apa maksudmu? Nggak ngerti kamu ngomong apa. Pura-pura aja terus. Kamu, pasang pagar proyek yang jelek ini, nyaris nempel di keningku. Kamu buta ya? Toko keluargaku lagi direnovasi. Ini sesuai aturan tata kota buat pagar proyek. Hukum mana yang nggak izinin? Boleh sih. Tapi pasang pagar proyek, nggak boleh nutup pintu tokoku. Lihat papan tokoku, setengahnya ketutup sama kamu. Aku kan pasangnya sejajar garis batas lahanku. Nggak ambil lebih 1 senti pun. Kalau kamu merasa sesak, kamu bisa bongkar papan tokomu. Geser ke dalam. Bukan gitu, bro. Papan toko mahal buatanku. Suruh geser ya geser. Kamu siapa? Kamu juga siapa? Suruh aku bongkar pagar. Kalau kamu merasa sesak, dulu jangan iri rebut toko ini. Kamu cari mati ya? Toko ini emang milik keluargaku. Aku ambil kembali, wajar saja. Memang milik keluargamu, tapi tempat ini adalah area publik. Aku kerja normal, tim proyek pasang patok sesuai gambar. Masuk akal. Masuk akal? Pagar jelek menutup, tamu aku nggak bisa masuk. Itu yang kamu bilang masuk akal? Kamu bisa masuk dari samping. Terus gimana? Keluarga Pratama buka usaha, masih pilih-pilih tamu gendut kurus? Kau jangan sembarangan ngomong di sini. Rio, aku tanya kamu, besok aku buka toko. Kamu pasang pagar proyek jelek ini, halangi pintaku. Maksudmu apa? Toko kami lagi renovasi, mau kapan ya kapan. Urusanmu apa? Memang bukan urusanku. Tapi ku beritahu, besok hari baik buka usahaku, itu hari yang kubeli dari Pak Ahli. Hari yang sudah dihitung baik. Berani ganggu buka tokoku besok, akan kubuat kamu sengsara. Keluarga, ini zaman baru. Takhayul kuno, aku tak percaya itu. Lagi pula, aku sudah kontrak tim proyek, gaji harian yang tertunda, kau yang bayar. Peduli apa tim proyekmu? Sebelum jam 8 besok, tembok sengmu ini, lebih baik kau geser. Kalau tidak, kau akan kena batunya. Hari ini aku juga kasih tahu, seng ini milik tim proyek, siapa berani sentuh, berarti merusak barang publik, nanti ketemu di kantor polisi. Jangan coba-coba nakuti aku dengan inspektur. Waktu aku merantau di kabupaten ini, kau masih pakai celana bolong? Aku peringatkan sekali lagi. Geser sengmu ini. Kalau tidak, kau akan kena batunya. Buat aku kena batunya? Baik, aku tunggu saja. Aku ingin lihat bagaimana kau buat aku kena batunya. Baguslah, Rio. Kalau begitu buka lebar matamu, dan lihat baik-baik. Hei, nak. Nak, jangan gegabah. Lepaskan. Dia cuma memancingmu. Kalau kau benar-benar pukul, kitalah yang bakal rugi. Rugi. Pak, dia sudah menginjak-injak harga diri kita. Sampai babi pun berani. Hampir saja masuk mulutku. Lepaskan aku. Hari ini aku harus membelah kepalanya. Ayo, belah. Dimas Pratama, jangan cuma berani teriak. Kalau berani, seranglah. CCTV ku merekam semuanya. Kalau meleset, kau memang tak becus. Kalau kena, siap-siap menghabiskan sisa hidup di kantor polisi. Masih berani membentakku ya? Sekarang juga kuhajar kau. Sekarang juga kuhajar. Dimas, jangan tambah ribut di sini. Letakkan batu batanya. Keponakan, aku tahu kamu masih muda, masih panas hati dan belum berpengalaman. Paman bisa memaklumi. Paman Budi, jangan pakai status orang tua untuk menekan aku. Aku tidak cari masalah, tapi juga tidak takut masalah. Lihat ucapanmu itu, sungguh merusak kerukunan. Kita kan tetangga sekampung, apa sih yang tidak bisa dibicarakan baik-baik? Bicaralah dengan baik. Dulu waktu ayahku mencarimu, kenapa kamu tidak bilang bicaralah dengan baik? Waktu itu kamu terus-terusan bilang, tidak ada kontrak, lalu langsung saja membagi-bagi. Biar hasil biaya 660 juta rupiah itu. Saat itu, kenapa tidak berpikir untuk bicara baik-baik? Masalah bisnis, urusannya beda-beda. Kamu pasang seng. Bukannya itu sengaja mau buat onar. Aku urus renovasiku, kamu buka rumah makanmu. Masing-masing jalur sendiri. Kenapa? Hanya kalian keluarga pertama yang boleh urus acara. Keluarga kami tidak boleh. Baik-baik, Rio. Lagian kita kan tetap tetangga sekampung. Begini saja, panggil ayahmu keluar, kita berdua yang bicara baik-baik. Ayahku sakit karena dibuat kesal sama kalian. Sekarang sedang istirahat di rumah. Lagi pula, dengan orang macam kalian, tak ada yang perlu dirundingkan. Aku takut dikibulin lagi. Ah, lihatlah omonganmu. Kasar sekali. Aku dengan ayahmu kan sudah bertetangga lama. Apa sih yang tak bisa didiskusikan baik-baik? Paman Budi, hubungan lama justru dipakai buat nipu. Kalau hubungannya seperti ini, lebih baik Rio Saputra tak usah punya. Sekarang tokoku ini yang pegang kendali. Jika ada urusan, langsung bicara denganku saja. Rio! Jangan dianggap baik malah minta lebih. Dimas Pratama, kalau tak bisa bicara, diam saja mulutmu. Kau pikir berteriak keras-keras, lalu jadi benar? Ku beritahu, sebelum besok, kalau pagar seng jelekmu ini tak kau geser, kau akan kuhajar. Baik, aku tunggu saja. Mari kita lihat tinjumu yang keras, atau sengku yang lebih keras. Paman Budi, kurasa kalian juga tak serius mau berunding. Sudahlah, aku masih sibuk. Tunggu, keponakan. Bagaimana caramu bicara dengan adik sepupumu? Pak, kenapa kau malah membelanya? Kau tahu apa? Jangan bikin ribut di sini. Pergi sana. Kenapa aku harus pergi? Kenapa aku harus berdiri lihat dia menggonggong? Dukun tahu itu bilang, 28 pagi jam 10. Rumah makan kita, tepat buka usaha. Kalau sampai tertunda,
keluarga kita bakal ketimpa sial besar. Kita tenangkan dulu mereka. Rumah makan kita ini, kalau lancar buka, keluarga pecundang itu, sekalipun berulah, akhirnya tak bisa menang. Wah, mahasiswa, memang beda ya. Cepat sekali gantikan ayahmu. Paman Budi, kalau aku tak maju, uang keringat orang tuaku bisa habis dilahap oleh orang-orang tertentu. Keponakan, kata-katamu itu terlalu berlebihan. Paman kan mau cari kamu untuk bicara baik-baik. Ada apa, silakan bicara? Langsung saja katakan. Aku masih harus hubungi tim project, mau mulai kerja segera. Tentang tim proyek ini, keponakan, tidak usah buru-buru hubungi. Lihatlah, keluarga kita berdua. Dulu di kampung kan tetangga. Sampai di sini pun masih tetangga. Kita pasti sering bertemu. Kalau terus berseteru begini, bukankah merugikan usaha kita berdua? Usaha kedua keluarga pasti terganggu. Paman Budi pandai sekali bercanda. Rumah makan keluarga kami sampai dirampas oleh kalian. Ini cuma cangkang kosong. Bisa pengaruhi apa? Kamu juga jangan salahkan paman terlalu kejam. Ini kan, paman sedang ada kesulitan. Apa yang kamu katakan ada benarnya? Siapa sih yang tidak pernah ada kesulitan, ya kan? मुझे शहर जाकर उसका भंडा फोड़ना होगा। Sedang dalam kesulitan. Kenapa kamu tidak bilang begitu? Itu kan karena waktu itu terlalu terburu-buru. Sifat ayahmu itu, kamu sendiri juga tahu. Dia itu seperti si pemarah, langsung meledak. Sekasar-kasarnya sifat ayahku, dia tidak pernah tidak masuk akal. Dia membayar sewa 2 tahun untuk sia-sia, lalu tiba-tiba kamu usir. Siapa yang tidak marah? Hal yang sudah lewat jangan dibahas lagi. Jangan dibahas lagi ya, kita lihat ke depan. Nanti ke depannya, kalau ada masalah apapun, kita berdua keluarga bisa berdiskusi. Bisa berdiskusi. Lalu kekesalan yang dialami ayahku, lalu rumah yang kalian rampas dengan licik itu gimana? Gimana hitungnya? Gimana? Toko itu punyaku. Mau kuambil ya kuambil. Kau hitung-hitungan apa sama aku? Dimas, diam kau. Kalian ini licik sekali mainnya. 300.000 uang tunai beneran, langsung dianggap angin lalu. Kalian anggap aku bodoh ya? Kau! Paman Budi, di keluargamu, siapa sih yang pegang kendali? Kalau pendapatnya beda-beda, nggak usah dibahas lagi. Aku sibuk dulu. Tunggu. Keponakan, jujur saja, paman nggak malu ngomong. Orang bilang, sepupumu yang kerjakan proyek di kota, dapat duit banyak. Sebenarnya, 2 tahun ini susah cari kerjaan. Sepupumu itu nggak dapat untung banyak. Ini kan karena mikir, masih ada toko di rumah. Ya udah mikir buka, warung kecil cari rezeki, buat hidup. Warung itu, dulu disewain ke bapakmu. Aku juga bingung, mau minta balik apa enggak. Tapi yang nagih utang, sudah ke depan rumah. Aku juga terpaksa. Jadi tanpa pikir panjang. Langsung minta balik. Keponakan, kamu ngerti kan? Keponakan. Paman Budi, ada yang nagih utang, langsung kau rampas toko kami? Berarti yang nagih utang itu pamanmu? Keluarga kami, keluarga Saputra, jadi cucumu, pantas dikorbankan? Pantas jadi tumbal? Keponakan, jangan ngomong begitu. Waktu itu aku juga tak ada pilihan lain. Sudah benar-benar terjepit. Terjepit? Kalau terjepit buat aja. Rumahmu sendiri. Ngapain mengincar rumah kami? Yang direnovasi lebih dari 660 juta rupiah? Ini namanya terjepit? Ini namanya memanfaatkan kesulitan orang. Omong kosong. Aku ambil kembali toko milik keluargaku sendiri. Kok bisa dibilang memanfaatkan kesulitan orang? Tokonya memang milik keluargamu. Tapi meja kursi bangku di dalamnya, peralatan dapur belakang. Bahkan ubin keramik di dinding, semua dibeli dan dipasang orang tuaku. Ini juga milik keluargamu? Hiu. Tunggu saja besok, setelah hari baik buka usahaku lewat. Lihat bagaimana aku bikin usaha keluargamu. Yang manis sekali ya ini bangkrut. Dan usir kalian pulang kampung. Jangan lihat Budi Pratama, si manis sekali ya ini. Sekarang aktingnya meyakinkan. Nanti setelah urusan besarnya selesai, bisa-bisa dia balik, menghancurkanmu. Keponakan, satu hal satu urusan. Sekarang kita bicara soal ini saja. Aku juga sebenarnya tidak ingin. Ayahmu kan di sini, berusaha dengan baik-baik. Aku ini juga lagi terjepit, bukan? Kalau begitu ke depannya, kamu lihat bagaimana menyelesaikan ini. Yang harus bayar ya bayar. Urusan selanjutnya pasti tidak akan merugikanmu. Paman Budi, kalau Bapak bicara seperti itu, tentu saja aku bisa mengerti. Wah, pantaslah mahasiswa. Memang lebih beradab dibanding ayahmu si manis sekali ya. Oh. Aduh, salah ucap. Keponakan, kau cepat sekali ya setuju. Kalau gitu paman juga takkan pelit. Begini saja. Paman ini kasih kau 2.200.000 rupiah. Anggap saja sebagai ganti rugi untukmu. Bagaimana? Sudah kuduga anak kecil sepertimu belum pernah lihat uang sebanyak ini. Jadi bingung mau putuskan. Paman Budi, kau menganggapku pengemis? 2.200.000 rupiah? Bawa mangkuk saja, pergi mengemis di jalan. Dalam sehari pendapatnya, lebih dari itu. 2.200.000 rupiah loh. Lumayan banyak. Ini kan uang yang dikasih cuma-cuma. Dulu ayahmu, 1 sen pun tak dapat. Paman Budi, kalau cuma mau kasih sedikit segini, saya jadi agak sulit. Sudah kuduga masih kecil, tak bisa putuskan hal ini. Kalau gitu, panggil ayahmu keluar. Aku akan bicara lagi dengannya. 2.200.000 rupiah. Kalau merasa kebanyakan, bisa dikurangi lagi. Paman Budi, Anda salah paham. Saya merasa terlalu sedikit.
Apa maksudmu? Paman Budi, dengar saya hitung untuk Anda. Sewa rumah ini 440 juta rupiah setahun. Baru belum setahun. Anda sudah cari alasan berkali-kali untuk naikkan sewa dan minta 10 juta dari ayah saya. Bukankah waktu itu harga barang naik? Ikut pasaran saja. Aku naikkan harga juga wajar. Ikut pasaran? Kalau ikut pasaran, setahun naik 3 kali? Ditambah lagi, toko ini dari luar sampai dalam, semua dibiayai orang tuaku. Ini semua, tak perlu kita hitung detail. Nah, kalau dijumlahkan, total 1.320 juta rupiah. Jangan sok enak. Makin jadi-jadi kau. Dimas Pratama, apa ayahmu tak ajarimu? Cara menghormati orang, kalau dia tak ajar. Aku yang ajarimu. Kau. Dimas Pratama, mau dapat toko gratis? Jadi bos? Ku beritahu, mimpi. Kurang 1 rupiah dari 60 juta ini, pagar ini tak akan dibongkar. Minta 60 juta? Mimpi kali. Lihat barang di toko ini. Lihat barang di toko ini. Mana yang bukan beli keluargaku? Jangan banyak omong. Rio Saputra, kuperingatkan sekali lagi, kau tak akan dapat sepeser pun dariku. Baiklah. Kalau tak mau bayar, kembalikan semua barang di toko ini padaku. Jangan coba-coba memerasku dengan barang rongsokan ini. Barang-barangmu ini, dibawa ke usaha barang bekas pun, tak ada yang mau. Kalau kau tak mau, bisa kau tarik keluar dan buang di jalanan. Aku akan suruh orang bersihkan. Kenapa harus kubuang ke jalan? Ini barang tokoku sendiri. Kutaruh di situ. Ya jadi hiasanku. Urusanmu apa? 1 sen tak bayar, barang kami tahan, masih mau berunding baik, semudah itu. Ini kan pemerasan terang-terangan. Pemerasan, ambil kembali barang milik kami. Itu pemerasan, kalian dengan mulut kosong, telan keringat darah kami. Itu namanya apa? Itu perampokan. Keponakan, kamu memaksaku. Untungnya apa? Masing-masing mundur, sama-sama cari rezeki, bagus kan? Paman Budi, waktu ayahku baik-baik, datang menemui kalian. Kalian mau berunding, kalian rampas barang kami, jalan mundur, tak kalian berikan. Sekarang giliran kalian susah, baru minta damai. Ku beritahu kalian, sudah terlambat. Kamu, 1 kalimat dariku. Kalau kalian tak nyaman, terima saja. Rio, kamu kira pasang seng jelek ini bisa ancam aku? Ku beritahu kamu, di jalan ini, aku Budi Pratama, belum pernah rugi begini. Paman Budi, justru ku beritahu kamu, hari ini kamu pasti rugi. Kita tetangga sekampung, kamu harus merobek muka. Kalian yang mulai. Pa, ngapain sih ribut sama dia? Hiu. Aku kasih tahu sekali lagi, terakhir ya. Geser seng ini sekarang. Nggak bisa. Besok ku bunuh kau. Oke, coba bongkar. Asal berani sentuh sedikit, besok pasti masuk kantor polisi. Kau, Yoko Saputra, keluarlah kau, Yoko Saputra. Rio, kau, Pukul, ayo. Tembak aku di sini. Siapa berani pukul? CCTV ku nyala, rekam semua. Sentuh aku sedikit saja. Hari ini semua kena. Kau berani ya, Rio? Kalau begitu aku juga kasih peringatan terakhir. Aku peringatkan sekali lagi. Besok seng ini harus dibongkar. Jangan salahkan aku nanti. Aku nggak paham omonganmu, tapi ku kasih tahu. Apapun yang dilakukan, harus ikut hukum. Dengar ya. Sebelum besok, kalau seng jelek ini nggak kau bongkar, kau akan kena. Hei orang tua, ayo. Yoko Saputra, jangan nggak tahu diri. Sekarang rumah sudah kami ambil, semua barang di dalamnya, otomatis milik keluarga Pratama. Memang ada gunanya, mereka akan diam saja. Hari ini kalau kau nggak bunuh aku, kau jadi cucuku. Beberapa jam lagi, Dimas Pratama akan buka usaha di hari baik. Katanya, besok jam 10 pagi, kalau nggak buka tepat waktu, akan sial besar. Aku sih nggak percaya itu. Tapi aku percaya, kau akan dapat sial besar. Mulai kerja, Pak Ahli, toko sebelah rumah saya. Dia nekat renovasi hari ini. Apa tidak ganggu acara buka usaha kita? Yang hari ini. Tidak apa, buka usaha hari ini. Yang penting depan toko bersih dan lapang. Asal depan toko rapi dan terbuka, rezeki akan mengalir masuk. Syukurlah. Aku... Dasar brengsek, kenapa pagar seng ini belum dibongkar? Kalau sebelum jam 10, pintu depan belum terbuka. Bukan hanya rezekinya terputus. Seumur hidup,
tapi juga akan sial besar. Pak Ahli, tembok seng jelek ini sampai sekuat itu? Pintu dalam tertutup benda mati. Ini namanya sial penghalang rezeki besi. Dewa rezeki datang tak bisa masuk, energi buruk pun terperangkap. Yang ringan, usaha sepi, modal habis tak bersisa. Yang berat, rumah tangga tak tentram. Bisa kena masalah hukum. Rio ini mau putus jalan hidup keluarga Pratama. Gimana ini, Dimas? Kita sudah habiskan seluruh tabungan untuk toko ini. Kalau rezeki terputus, keluarga kita nanti bisa kelaparan. Diam saja ngapain? Geser. Iya, Pak. Tembok seng ini kelihatan kokoh. Kita bertiga dorong bersama. Pasti bisa robohkan. Ayo dorong. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kok nggak bisa digeser? Kak, jangan buang-buang tenaga. Ini dipaku mati. Lihat, Kak. Pakai seng tebal dengan sekrup besi. Tanpa mesin potong, mana bisa digerakkan? Gimana? Dia sengaja hitung. Kita buka hari ini, suruh orang pasang patok mati. Tinggal 2 jam lagi jam 10. Lewat jam 10, biar aku sial. Ngapain nunggu? Cari linggis, cungkil. Cungkil apaan? Saat berhasil, semua sudah telat. Ini gak bisa. Aku bunuh sih. Orang baik ya itu sekarang. Tunggu! Memang kalian bermusuhan. Lebih baik selesaikan. Kalau cuma masalah, mana mungkin mereka berani segitunya. Musuhan apaan? Keluarga itu brengsek dan tak punya hati. Dia cuma iri. Aku Dimas Pratama kaya. Mau halangi rezekiku? Mimpi. Ayo, ikut aku ke sana. Hajar si orang baik ya itu. Kak! Hati-hati, jangan sampai terluka. Aku nggak peduli lagi. Lewat jam 10, keluarga kita hancur. Sini bantu. 1, 2, 3, dorong. Cukup, cukup. Kak! Dimas. Kak! Kak! Pak, tolong aku. Kak! Belahan pantatku, Kak. Taufik. Taufik. Kakak, kau baik-baik saja? Aduh, pinggangku. Aduh, pantatku. Rio Saputra. Baik-baik saja, apa? Urusan utama dulu. Rio Saputra, keluar sana, brengsek. Keluar. Berani main licik, tapi takut buka pintu ya? Baik. Kalau kau tak segera keluar, gubukmu ini bakal kuhancurkan. Hah! Keluarga Pratama hari ini, kenapa begini? Ya karena dulu merebut milik Pak Joko dan anaknya, sekarang dibalas. Tak tahan saja. Salah sendiri. Kelinci pun menggigit kalau terdesak. Mereka kira keluarga Saputra mudah ditindas? Lihatlah Dimas Pratama, wajahnya penuh amarah. Sepertinya acara buka usaha hari ini batal total. Hei, bukan... Dimas Pratama. Pagi-pagi begini, kau teriak apa di sini? Rio Saputra, telingamu tuli? Aku teriak lama di luar. Kau tak dengar ya? Tak dengar? Aku cuma dengar anjing. Menggonggong liar, bikin kesal. Jangan sok bego. Aku tanya. Kemarin kusuruh kau, bongkar tembok yang jelek ini, kenapa belum juga? Aku cuma cari tim project. Lainnya tak tahu. Omong kosong? Keluargamu pasang, tembok seng ini kau tak tahu? Tak tahu. Lagi pula, ini depan rumahku. Mau apapun terserah. Urusanmu apa? Gua bunuh lu. Aduh. Mas, jangan gegabah. Dia sengaja memancing lu buat main fisik. Terus gimana kalau gue serang? Dia udah nutupin pintu kita. Ngapain lagi baikan? Mas, ada kamera pengawas di atas. Kalau sampai berantem, yang benar jadi salah. Nanti lu malah ditahan. Usaha kita hari ini batal buka buat selamanya. Taufik, ilmu hukummu lumayan berguna juga. Dimas Pratama, kalau otakmu setengah pintar adikmu, nggak bakal cuma bisa menggonggong liar di sini. Jangan sok bego. Gue tanya, kenapa plat seng ini belum dipindahin? Kenapa? Salah omong tuh.
Ini bukan gue yang pasang. Disuruh pindah pun gue nggak bisa. Hah! Bukan lu yang pasang? Ini di depan toko lu. Siapa lagi yang iseng ngerjain beginian? Wah, belum tentu. Mungkin Tuhan nggak tahan lihatnya. Langsung kirim balasan semalam. Iya kan? Kok rame banget? Loh, ini bukan Pak Budi? Kenapa panik begitu? Pak Joko, ini pagar proyek lu yang pasang. Oh, itu toh maksudmu. Anak gua kan lagi renovasi. Tim proyek sewaan. Kurasa itu tim proyek yang pasang. Hah? Tim proyek, mana mungkin iseng. Menghalangi pintu kami, si sok baik ini. Suruh tim proyek berbuat begitu. Ngapain aku pasang? Kami lagi renovasi resmi. Mana ada pikiran begitu? Ini mungkin tim proyeknya takut kotorin pintu toko baru kalian. Sengaja ditutupin. Nggak berterima kasih malah fitnah seenaknya. Omong kosong? Mana ada yang pasang begini? Pakai seng halangi pintu kami. Ini jelas balas dendam. Keluarga kami? Hah! Mau balas dendam? Kalau mau balas dendam, mana mungkin terang-terangan? Jangan sok bego. Nggak renovasi kapan-kapan. Pilih hari buka usaha kami untuk renovasi. Ini bukan balas dendam apa? Dimas Pratama, renovasi toko kami. Harus lihat jadwal buka kalian? Harus minta izin kalian? Orang tua habis lebih dari 660 juta rupiah untuk renovasi. Baru mulai laku. Kalian seenaknya, rampas begitu saja. Minta izin kami nggak? Toko ini punyaku. Mau kuambil kapan ya kapan? Terserah aku. Kalian kan nggak ada kontrak sewa. Salah siapa? Betul, toko ini milik keluarga Pratama. Mau kami apakan? Ya terserah kami. Kamu mau apa? Paman Budi, kalau Anda bilang begitu, depan sini kan area umum. Saya sudah lapor ke pengelola properti sama dinas ketertiban kota. Saya kerja sesuai prosedur. Anda berisik apa di sini? Pak Joko, dengar. Omongan anakmu ini. Sekolah tinggi-tinggi. Masuk perut anjingnya. Cuma bisa pakai cara brengsek murahan. Cuma bisa main trik brengsek murahan. Budi Pratama. Siapa yang brengsek? Anda. Dulu, hanya dengan omongan. Anda naikkan sewa, lalu telan toko dan renovasi kami. Dengan harga semena-mena. Itu namanya main curang. Itu kan cara bisnis yang wajar. Keluarga Anda tak punya pengalaman. Salah siapa dong? Jangan salahkan anak saya. Dulu, saat Anda rebut rumah makan kami, Anda tak pernah kasih kami jalan hidup. Sekarang, roda balasan berputar. Karma pasti datang. Mengerti tidak? Kamu, Betul. Paman Budi, kami serius dan resmi melakukan renovasi. Ada tim project sesuai standar keamanan. Sesuai standar keamanan. Standar keamanan mana yang boleh halangi? Yang boleh halangi pintu tetangga? Ini kan cuma balas dendam pada kami. Dimas Pratama, makan boleh sembarangan. Bicara jangan asal. Tim project pasang bagaimana, itu urusan mereka. Mungkin bagian depan tokomu terlalu maju, serobot area umum. Real Saputra. Matamu buta ya? Buka lebar matamu lihat. Bagian depan toko di jalan ini, semua dipasang dengan ukuran sama? Jelas-jelas keluargamu yang suruh tim renovasi. Tempel toko kami pasang. Aku suruh tim project pasang tempel tembok. Tim project ini, bagaimana kerja? Itu urusan mereka. Kalau tak terima, bisa ukur pakai penggaris. Lihat seng ini. Lewati garis batas lahan tidak? ini. Tim project aku yang telepon, suruh atur pasang begini. Di rekaman, dari awal sampai akhir, tak ada bayanganku. Selama aku tak akui, tak ada yang bisa buktikan. Aku yang cari. Aku pasang. Lanjut pasang. Harus aku buat kepalamu. Pecah hari ini. Baru kapok ya. Dimas Pratama, jangan terus-terusan di sini. Kau bilang aku suruh tim project pasang begini? Ada buktinya? Tak ada bukti berarti fitnah. Aku fitnah? Brengsek kau, Rio. Lihat baik-baik. Siapa orang waras pasang pagar? Tepat di depan pintu tetangga? Jelas-jelas mau bikin jengkel. Jangan kira, karena kau kuliah beberapa tahun, lalu main licik, aku tak bisa apa-apa. Dimas Pratama, toko ini aku sewa. Di depan tempatku sendiri, aku renovasi. Itu licik dari mana? Justru kau, pagi-pagi teriak-teriak di sini. Kau punya bukti? Betul. Kami terang-terangan melakukan renovasi. Kapan kami licik seperti kalian? Dulu waktu kami sewa toko ini, semua prosedur lengkap. Sekarang renovasi. Juga sudah dilaporkan. Kau di sini, ribut apa lagi? Ini Pak Joko ini. Pokoknya, kita kan masih tetangga satu kampung. Ini, satu kampung semua. Tak perlu bertindak kejam begitu. Lihat seng yang kalian pasang. Cuma tinggalkan celah selebar ini untuk kami. Bagaimana tamu kami bisa lewat? Ku beritahu, perbuatanmu ini melawan hukum alam. Ku beritahu, kau akan dapat balasan. Budi Pratama, hubungan baik? Dulu kalian
mengusir keluarga kami dari toko ini. Saat itu, kenapa tidak bicara soal hubungan baik? Sekarang baru ingat. Jangan mimpi. Keluarga Pratama sepertinya tak akan melepaskan. Ada pepatah. Balas dendam, tak kenal waktu. Hahaha. Keluarga mereka salah sendiri. Dulu begitu semena-mena pada Pak Joko. Sekarang karma datang, kan? Diam semua. Bicara lagi. Lidah kalian ku cabut. Baik. Kalian tak mau pindah ya? Ayah, ambil alat di dalam. Kita bongkar ini. Hari ini ku tunjukkan. Siapa yang berkuasa di jalan barat ini? Kau, Taufik, ambil alat. Taufik, ambil linggis. Dimas Pratama, jangan cuma omong besar. Barang-barang ini milik tim project. Apa ini namanya? Ini termasuk merusak properti orang lain dengan sengaja. Bisa kena tanggung jawab pidana. Berani sentuh sedikit, langsung kulaporkan. Lihat siapa lebih cepat, kau bongkar atau inspektur datang. Lagi pula, kalau bongkar sembarangan, siapa yang tanggung kalau ada yang terluka? Keluargamu buka usaha hari ini, pasti tak mau masalah besar kan? Jangan coba-coba nakuti aku. Kira aku takut? Aku tak menakuti. Taufik, kau pernah belajar hukum. Jangan-jangan kau tak paham? Kakakmu tak punya otak. Kau mau ikut dia? Masuk sel tahanan? Dia benar. Jangan gegabah. Kita laporkan ke polisi. Serahkan pada inspektur. Baik. Kita telepon polisi sekarang. Biarkan petugas negara yang nilai. Aku tak percaya di dunia ini. Tak ada tempat cari keadilan. Tunggu saja. Siapa yang telepon polisi? Pak Inspektur. Halo, saya yang telepon. Mereka ini. Pasang pagar seng. Halangi pintu kami. Dan toko kami hari ini mau buka. Tolong nilai. Siapa yang pasang pagar seng seperti ini saat renovasi? Halangi pintu tetangga? Pagar ini cuma 10 senti dari pintu kami. Orang masuk saja susah. Benar, Pak Inspektur. Kami sudah pilih hari baik. 2 minggu lalu. Mereka sengaja halangi kami. Ini jelas-jelas cari masalah dengan kami. Pagar seng ini, kalian yang pasang? Pak Inspektur, ya, toko kami lagi renovasi. Untuk cegah sampah dan debu berterbangan, jadi kami tutup semuanya. Kami tak paham aturan. Semua disuruh tim project. benar-benar. Pak Inspektur, renovasi kami resmi. Prosedur legal. Ikuti aturan. Sudah lapor juga. Kami tak bisa karena mereka buka toko. Lalu, hentikan pekerjaan kami. Lego. Zaza apaan? Toko lo cuma segede ini doang. Tapi pagar lo nutup setengah jalan. Ini jelas, mau bikin susah aku. Dilihat dari lokasi pemasangan, memang dipasang di area publik. Kalau ada izin resmi, memang diperbolehkan. Pak Inspektur, Anda harus lihat keadaan sebenarnya. Jangan cuma lihat selembar kertas, lalu ambil kesimpulan. Pak Inspektur, menurut Undang-Undang Hak Benda dan Aturan Hubungan Tetangga, hak dia tidak boleh mengganggu usaha normal kami. Ini penyalahgunaan wewenang. Dari sudut standar project, pasang pagar di area publik. Sebelum renovasi toko, tidak kami anggap melanggar hukum. Paling sengketa perdata, paling tidak etis. Karena dia punya izin sah, kami tidak bisa bongkar. Barang yang sah, Tidak bisa dibilang begitu. Pak Inspektur, kami sengaja pilih hari ini buka. Itu sudah dihitung sama Pak Ahli. Mereka tak boleh begini. Ini jelas, balas dendam pada kami. Bisa tidak suruh mereka bongkar dulu? Semua butuh bukti. Izin renovasi mereka sah. Kami tak bisa paksa. anak muda, renovasi memang tak melanggar hukum. Tapi antar tetangga, harusnya rukun. Kamu harus biarkan mereka berusaha normal. Bisa tidak kamu rundingkan tembok seng ini? Geser ke arah kamu? Soalnya mereka mau buka usaha. Kita saling mengalah, ya? Kalau begitu, seharusnya saya bantu. Tapi soal ini, kami benar-benar tak bisa. Pak Inspektur, secara logika, Bapak yang minta, kami harus patuh. Tapi ini memang sulit bagi saya. Soalnya, pagar ini bukan kami pasang. Bapak mau bongkar, harus tunggu tim project datang. Ini kan struktur pengaman profesional. Kalau kami bongkar sembarangan, runtuh, kena orang, kami juga susah tanggung jawab, betul kan? Omong kosong banget. Tim renovasi kamu sendiri cari. Kamu telepon, mereka berani tidak datang? Menurutku kamu cuma balas dendam pada kami. Dan mengulur waktu. Dimas Pratama, kamu pikir semua orang sepertimu? Siapa ada waktu buat menunggu di sini? Jadwal proyek saya juga dihitung per jam kerja. Sekarang belum waktunya kerja. Kamu tunggu saja di sini. Pak Inspektur, jam 10. Harus buka jam 10. Bisa tidak Bapak bicara padanya? Geser ini dulu. Kalau sampai lewat hari baik buka usaha, rejeki, rumah makan keluarga kami. Bisa lari semua. Maaf, kami tak berwenang paksa bongkar. Ya, ini nomor tim renovasi mereka. Inspektur,
Tolong hubungi mereka. Aku tak percaya. Panggilan inspektur. Tak didengar. Halo, siapa ya? Pagar proyek di Jalan Barat, Anda yang pasang? Ya, betul. Pagar ini menghalangi usaha tetangga. Segera pindahkan. Oke. Segera ku kirim orang. Kapan sampai? Kira-kira 30 menit. Baik, selesai. Tunggu sebentar, setengah jam lagi, mereka datang bongkar. Jangan berkonflik. Wah, terima kasih, Inspektur. Petugas negara memang berwibawa. Rio, dengar? Setengah jam lagi, kau harus menurutiku dan bongkar itu. Baik. Paman Budi, asal tim proyek datang, aku pasti bantu bongkar. Pura-pura apa lagi? Sudah 20 menit tim proyeknya. Kok belum datang? Rio, kau main licik apa lagi? Dimas Pratama. Aku duduk di sini terus. Kau lihat aku curang? Halo, di mana kalian? Jangan buru-buru, Pak. Mobil baru jalan, banyak lampu merah, tunggu. Ini. Pak, sudah dekat? Baru lewat sudut jalan. Cari tempat parkir dulu. Sebentar lagi sampai. Pak, sebenarnya di mana? Ban mobilnya bocor, sedang didorong. Tunggu lagi ya. Sebentar lagi sampai. Telepon apa lagi? Ini jelas-jelas. Rio sengaja cari orang untuk mengulur waktu. Mainin kita di sini. Rio, sengaja balas dendam ya? Licik sekali caramu. Perkataanmu salah. Jalan ini bukan punyaku. Ban ini juga bukan kubocorin. Bertengkar denganku buat apa? Masa aku harus bantu mereka dorong mobil? Jangan sok bego. Tim project ini kan kau yang cari. Pasti kau yang menyuruh mereka sengaja mengulur waktu. Rio. Dulu aku tak sadar. Hatimu begitu jahat. Ku beritahu, hari ini kalau buka usahaku sampai terganggu. Gubuk reotmu ini akan kuhancurkan sekalian. Dimas, selain bisa menggonggong, kau bisa apa lagi? Kalau berani, coba hancurkan di depanku. Telepon tadi kau lihat, ditelepon ke petugas. Apa buktimu? Bilang aku yang suruh? Diri sendiri tak pernah berbuat baik. Saat genting, minta langit pun tak jawab, minta bumi pun tak sahut. Kurasa Tuhan sedang membuka mata. Dasar manis sekali ya. Tutup mulut kotormu. Buat aku kesal. Kau juga kupukul. Paman Budi, kebetulan di dunia ini terlalu banyak. Seperti usaha kami yang kebetulan. Kebetulan banget ya. Kamu merampas toko kami di waktu segini. Omong kosong. Tim proyek mana mungkin? Begitu kebetulan, nggak bisa datang? Cari-cari alasan terus. Pasti, kamu yang dalang di balik layar. Kamu pikir keluarga pertama, bego semua? Ini balas dendam. Paman Budi, waktu dulu merampas toko kami, kenapa nggak bilang, kebetulannya keterlaluan? Kenapa nggak mikir, jangan berbuat keterlaluan? Sekarang giliran kalian, baru tahu rasanya sakit? Rio, dasar brengsek kecil. Dari dulu, nggak seharusnya aku sewakan tokoku ke kamu. Bang, jangan banyak omong sama dia. Waktu kita mepet, nanti terlambat. Kita pindahin sendiri. Mereka nggak mau pindahin ya. Kita pindahin sendiri. Taufik, bantuin. Ambil linggis. Ayo. Sini. Teriak yuk, ayo. Dengar. 1, 2, 3. Nggak bisa digerakin. Di bawah dipasang mati ya. Di bawahnya dipasang baut angkur ekspansi. Perlu pakai gergaji mesin. Sudah kubilang, ini semua diperkuat tingkat tahan badai. Tenaga kalian yang sedikit itu, simpan aja buat gunting pita. Kamu, Siapa yang telepon? Suruh pindahin pagar proyek? Siapa yang telepon minta pagar proyek dipindah? kenapa lama sekali baru datang? Rumah makan Pratama mau buka usaha. Cepat, cepat. Lekas bongkar seng ini. Ini struktur penguat. Dulu atasan minta harus tahan angin dan getaran. Memindahkannya bukan kerjaan kecil. Ngapain masih bengong? Cepat bongkar, brengsek! Oh, begitu ya. Dikasih untung sama Rio ya? Kesini cuma acting-acting doang? Pindahin barang ini, itu kerjaan di luar rencana. Tugas awal kami ke tempat lain buat kerja. Sekarang dipanggil dadakan. Biaya ganti rugi kerja ini, biaya tenaga kerja sama biaya bongkar pasang, harus jelas semuanya. Lagi pula angkur tanah ini harus dipotong. Bilang aja berapa harganya. 4.400.000. Baik, 4.400.000 ya. Dimas, bayar dia. Jangan sampai buka usaha kita tertunda. 4.400.000? Itu mah buat kasih ke pengemis. Cuaca panas terik begini, kami harus pakai mesin potong.
20 juta bayar tunai, kami jamin pindahin. 20 juta? Cuma pindahin seng doang minta 20 juta? Mendingan rampok aja. Ya segitu harganya. Mau pindahin atau enggak terserah. Kalau mahal pindahin sendiri aja. Ini namanya memanfaatkan kesulitan orang. Tinggal 3 menit lagi. Lewat 3 menit, posisi hoki jadi sial. Kalau nggak buka sekarang, keluarga kalian bisa sial besar. Aduh, ya sudah 20 juta. Buka usaha yang penting. Bayar dia. 20 juta rupiah. Setelah bayar, cepet pindahin. Transfer 20 juta rupiah masuk. Oke, 2 jam. Kami yang urus. Apa? 2 jam? Tadi kenapa nggak bilang 2 jam? Kau bercanda ya? Ya kamu nggak tanya juga. Kamu cuma tanya berapa biaya pindah. Nggak tanya berapa lama selesai. Angkur tanahnya harus dipotong pelan-pelan. 2 jam, itu paling cepat. Aku... Kau ngomong siapa? Hei, berani-beraninya main tangan? Kau pura-pura. Ada yang mukulin orang? Cepat panggil polisi. Aduh, ada pemukulan. Dasar sial. Waktu baik sudah lewat. Keluarga Pratama bakal ketiban sial nih. Kok kamu lagi? Petugas keamanan, pas banget kalian datang. Saya mau lapor. Dia memeras kami. Ada masalah apa? Dia terima uang saya 20.000 yuan. Tiba-tiba bilang, baru bisa pindahin 2 jam lagi. Ini kan jelas-jelas penipuan. Pak petugas, mereka panggil saya untuk pindahin tembok. Saya cuma biasa saja, minta sedikit biaya administrasi. Mereka mau pukul saya. Uang itu mereka berikan sukarela. Saya punya bukti transfernya. Saya mau laporkan mereka membuat onar. Itu disebut sedikit biaya? Uangnya tak usah dibahas. Keluarga kami buru-buru mau buka usaha. Saya cuma minta kamu pindahin pagar seng jelek itu. Kamu malah ngambek. Saya harus segera buka usaha. Saya bisa tunggu? Kalau bisa tunggu, ngapain bayar 44 juta rupiah? Gila ya aku. Kalau menurutmu gampang, kenapa nggak geser sendiri? Kalau jago, copot sendiri baut angkur ekspansi di tanah itu. Nggak bisa ya, jangan banyak mulut. Wah, komplain lambat. Ya jangan panggil aku. Peduli apa aku susah atau enak? Waktu minta 44 juta rupiah dariku? Nggak bilang ribet. Mana aku tahu kamu buru-buru begini? Kalau tahu dari awal, berapapun bayarannya, aku nggak terima kerjaan ini. Ini kan harga wajar, sah dan sesuai aturan. Memukul orang itu melanggar hukum. Sudah, kami dapat laporan ada perkelahian. Di sini ada yang berantem. Rupanya kalian berdua. Dia Pak Petugas. Lihatlah wajah saya. Dia pukul sampai begini. Dari awal sampai akhir nggak melawan. Semua bisa jadi saksi. Betul, benar. Kami semua bisa buktikan. Bukan kalian, Pak Petugas. Dengar penjelasan saya dong. Saya bukan mau mukulin dia. Rio yang menghasut saya. Suruh saya berbuat kriminal. Sudah, kalau sudah melukai orang, harus ikut Undang-Undang Sanksi Ketertiban Umum. Ada masalah apa? Ikut kami balik untuk jelaskan. Bawa pergi. Aduh, jangan Pak. Anak saya masih muda. Dia tulang punggung keluarga. Jangan bawa dia pergi. Hari ini restoran kami buka. Hari baik buka usaha. Kumohon, lepaskan dia. Pak. Kakak saya hanya gegabah. Dia tak sengaja. Aduhai. Abang, soal ini kita selesaikan sendiri. Sebut saja harganya, kami bayar. Ayo. Aku punya banyak waktu buat main sama kalian. Habis mukul, mau bayar biar damai. Aku cuma mau keadilan. Hari ini dia harus masuk. Tak ada negosiasi. Rio, sekarang aku ngerti. Dari seng jelek ini sampai tim project, semua udah kamu rancang. Buat jebak aku, ya? Dimas Pratama, kamu ini, masalah terbesarnya adalah nggak pernah mau introspeksi diri. Tim project ini kan kamu yang suruh cari. Orang juga kamu yang pukul. Petugas keamanan lihat sendiri. Kok malah lempar tai ke aku? Jangan sok suci. Kalau bukan kamu yang bikin tembok jelek ini, aku bakal mukul orang. Rio, jangan banyak bacot. Kalau bukan karena kamu, kita bakal berantem lama begini. Pak Petugas, aku mau lapor. Orang ini saingan curang. Dia menghasut tindak pidana. Bawa juga orang ini. Ada bukti? Kalau ada, ajuin. Yang aku lihat cuma kakakmu. Mukulin orang sampai berdarah-darah. Taufik, jangan asal nuduh. Kami renovasi itu hak sah. Kalian mukulin orang itu melanggar hukum. Pak Inspektur, ini gara-gara Rio Saputra memancing emosi kakakku. Jadi kakakku jadi emosi dan mukul. Rio Saputra lah penghasutnya. Tak bisa cuma tangkap kakakku. Hei, kamu ngomong apa sih? Kalian yang mukul orang, apa ada hubungannya dengan kami? Masa hari ini aku batuk di depan pintu, sekali saja. Lalu kalian bunuh orang bakar rumah, juga mau salahkan kami. Memang ada hubungannya? Kalian yang maksa renovasi di sini. Kalau tidak, mana ada masalah ini? Ini gangguan bisnis. Orang lain dengan sengaja. Aku akan laporkan kalian. Hahaha. Aku memang mau renovasi hari ini. Urusanmu apa? Dulu waktu kalian rampas toko kami, kenapa tak ingat hubungan tetangga? Sekarang sok jadi korban. Sudah, ini sengketa perdata. Pergi ke instansi terkait untuk mediasi.
Sekarang ada yang terluka, dan pihaknya tak setuju mediasi. Ikut kami dulu. Rio Saputra, kau tunggu saja. Nanti setelah aku keluar, utang baru lama akan kuhitung sekalian. Pam, pam, pam. Hidup ini tak bisa diteruskan. Rio Saputra, kalau ayahku sampai ada masalah, kita ketemu di instansi terkait. Kita ketemu di instansi terkait. Dimas Pratama dibawa petugas. Wahaha, ini namanya karma. Sangat memuaskan. Hahaha. Memang pantas. Keluarga pertama itu akhirnya ketemu batu keras. Ayo, ayo pergi. Jangan nonton di sini. Ayo, Wahahaha. Pantas. Sangat lega. Nah, lihat si brengsek itu. Mukanya sudah pucat. Hahaha. Lega, lega. Pak, jangan senang dulu. Masalahnya belum selesai. Dimas Pratama saja sudah ditahan. Sekarang restoran mereka juga tidak bisa buka. Belum selesai. Sekarang reputasi mereka lebih busuk dari God. Bisa buat apa lagi? Restoran itu bisa buka lain hari. Dimas masuk penjara, paling ditahan dan didenda. Tak sampai 7 hari, sudah keluar. Budi Pratama ini, orang pelin-pelan. Kalau tidak dibereskan, akan tetap berisiko. Lalu kita harus terus di sini, berhadapan dengan mereka? Orang jahat seperti mereka pasti tidak terima. Pasti akan cari cara balas dendam lebih keras. Lagi pula pagar proyek kita tidak bisa selamanya. Kita tetap harus waspada. Lalu bagaimana? Hadapi mereka, harus langsung habisi sekaligus. Pak, aku di kota baru sewa ruko. Bawa ibu ke sana dulu, buka tokonya dulu. Masalah di sini, aku yang ngurus. Baik. Nak, sudah punya pendirian, sudah dewasa. Jangan urus orang jahat. Kita cari untung besar. Dimas Pratama, kali ini aku mau kalian kembalikan pokok dan bunganya. Sudah 7 hari. Orang pun nggak ada. Nama kita hancur. Pemasok nggak kirim barang. Koki pun kabur. Pak, aku pulang. Nah, akhirnya kau pulang. Lihat, keluarga kita masuk berita. Sekarang di mana-mana, orang membicarakan kita. rumah makan Pratama paksa ambil hasil renovasi orang lain. Walau tak melanggar hukum, tapi tidak bermoral. Kini telah menarik sorotan luas masyarakat. Rumah makan kita benar-benar bangkrut. Kita sudah jalan buntu. Bangkrut? Selama aku ada, toko kita nggak akan bangkrut. Pak, aku keluar hari ini untuk balas dendam pada Rio Saputra. Rio Saputra, tunggu saja. Masih panjang. Perjalanan kita. Nah, jangan lagi sembarangan bertindak. Keluarga kita tak tahan lagi diombang-ambing. Kau baru saja keluar. Kalau buat masalah lagi, restoran kita benar-benar bisa tutup selamanya. Aku cuma mau tahu tembok seng brengsek ini. Siapa yang pasang? Hari ini aku harus puaskan amarahku. Kak, marahmu jangan diluapkan ke ayah. Kau tak tahu, ayah berusaha keras, bebaskan kau lebih cepat. Tiap hari ke rumah Rio Saputra, minta maaf, beri ganti rugi, mohon ampun. Coba lihat, rambutnya sudah memutih semua, setiap hari tersenyum manis kesana kemari. Kau pulang begini, teriak-teriak tak karuan. Pantaskah kau pada ayah? Apa? Kau minta maaf ke Rio Saputra? Ayah sudah pikun ya. Rio Saputra sudah menghancurkan keluarga kita. Masih juga kau minta maaf padanya? Kenapa tulang punggungmu lembek sekali? Warga keluarga Pratama sudah kau permalukan semua. Nah, ayah juga terpaksa. Ayah pun tak mau merendahkan diri memohon padanya. Di toko ini, tiap hari ada yang nagih utang. Tak ada sedikit pun pembeli. Kalau kau ditahan lama, bagaimana ini? Lalu hasilnya, setelah kau memohon, bukankah aku tetap menjalani hukuman 7 hari penuh? Kalian ini hanya dipermainkan seperti monyet olehnya. Menurutku sih, semua salah Rio Saputra si manis. Dia ngotot gak mau ngaku. Kalau dia terlibat, yang bikin temboknya juga ngotot gak mau lepas. Dari pihak inspektur, yang diminta bukti. Mereka bilang itu pembelaan diri, dan gak minta ganti rugi. Ayah kita bawa keranjang buah, datang ke keluarga Saputra. Gak nyangka di depan rumah mereka. Dihina habis-habisan sama si manis itu. Dihina begitu rupa. Bagus. Memang bagus. Rio Saputra ini jerumusin aku masuk penjara. Berani juga hina ayahku? Oke. Aku habisi dia hari ini. Kak,
kamu baru aja keluar. Belum mantap. Kalau kamu kayak gini lagi, keluarga kita langsung hancur total. Lepasin. Lepasin aku. Kak, Rio Saputra ini bikin nama keluarga kita. Jadi Cemar, kalau berani halangin aku lagi, ikut kamu ku bikin babak belur. Hari ini, siapapun juga yang datang, aku harus habisi dia. Rio Saputra, Rio Saputra. Aku harus habisi dia. Temboknya pergi kemana? kami juga nggak tahu kapan dibongkar. Di toko ini, beberapa hari ini sepi. Aku pusing, tiap malam gak bisa tidur. Mana ada pikiran ngawasin rumah mereka. Pagi ini bangun, lihat. Ya, sudah hilang. Pikirnya kalau temboknya dibongkar, berarti urusan selesai ya? Mimpi, siapa yang sentuh tembok ini? Gue habisin dia. Kembali, dengerin ayah. Jangan cari masalah lagi sama mereka. Ayah, mereka ngancurin keluarga kita. Bikin kita kehilangan muka. Gue harus balas dendam. Rio! Rio Saputra, keluar sini. Pura-pura mati ya? Oke. Hari ini, gue bongkar pintu lo. Kak! Udah, Kak. Ada CCTV? Secara hukum, lu udah diduga merusak harta pribadi, ini melanggar hukum. Nanti Rio bawa rekaman CCTV ke polisi. Lu masuk lagi. Gue takut sama dia. Muka aja gue nggak peduli. Apalagi hukum. Rio yang masukin gue. Dia ngomong hukum. Siapa halangin gue hari ini? Gue gebukin juga. Batu bata nggak bisa pecahin. Gue bongkar paksa. Kak! Nak. Jangan gegabah, baru aja keluar. Jangan cari masalah lagi. Pergi sana. Bang, tolonglah, ayah mohon padamu. Kalau kau bikin masalah lagi, keluarga kita benar-benar hancur. Bang, ayah benar. Rio sekarang pasti nggak ada di dalam. Dia sengaja jebak engkau. Kalau kau merusak rekaman CCTV, akan jadi bukti. Kau bisa ditangkap lagi. Mengerti? CCTV. Oke. Gue cabut dulu. Mata brengsekmu itu. Rio! Keluar, brengsek! Rio! Keluar, brengsek! Kau pikir sembunyi diam-diam? Gua nggak bisa apa-apain kau? Rio! Keluar, brengsek! Sudah, Dimas. Kita kesini minta kejelasan. Bukan merusak. Ayah, kau terlalu lemah. Dia sudah menghina keluarga kita seperti ini. Kau masih bela dia? Rio! Sekarang kuhitung sampai 3. Kalau kau nggak keluar, meja kursi. Brengsek di tokomu ini. Gua hancurin semua. 3. Bang, tenang dulu. Kalau barang rusak, siapa tanggung jawab? Gue yang tanggung. Gue bayar. 2. Dimas, bagaimana kalau kita pulang dulu? Tunggu dia balik. Tunggu. Tunggu sampai kapan? Tunggu dia habisin seluruh harta kita? Hari ini gue paksa dia keluar. 1. Rio, diam saja ya. Oke. Sekarang gue hancurin. Bang! Jangan... Minggir. Kak, tenang dulu. Kamu sudah melanggar hukum. Kamu tahu? Jangan urus aku. Aku cuma mau kasih tahu Rio, si brengsek itu, kalau aku Dimas Pratama, nggak lama. Kak, Berhenti. Kamu mau bikin aku mati marah? Mau apa, Pak? Dimas Pratama, kamu gila ya? Mau masuk sel kecil lagi? Hah? Masuk ya, masuk. Aku lebih baik di penjara daripada terhina begini. Dia berani-beraninya menganiaya kita. Kak, hukum bukan mainan. Baru keluar berapa lama?
Kenapa ruangan ini bau apek? Dia pergi kemana? Kari Rio? Rio sudah lama pindah. Rio sudah lama pindah. Pindah. Iya, Kapan? sejak hari itu Rio teriak mau renovasi. Bikin keributan besar. Hari itu juga dia pergi sama bapaknya. Sudah pindah? Lapaknya ini, meja kursi bangku tidak dibawa? Rio itu orang punya cita-cita, beda sama kalian cuma mikir uang receh saja. Orang bisa kabur, tapi toko tetap di sini. Lokasi kita ini yang terbaik di kabupaten. Aku nggak percaya si brengsek itu. Tidak akan kembali. Ternyata mereka memang nggak balik lagi. Maksudnya apa? Jelasin ke aku. Maksud nggak balik lagi itu gimana? Rio Saputra nyewa toko buat bapaknya. Di kota. Mereka udah pindahin rumah makan ke sana dari dulu. Siapa juga yang mau balik ke tempat cupu kayak sini? Apa? Rio Saputra sanggup nyewa tempat di kota? Sewa toko di kota, setahun kira-kira bisa ratusan juta rupiah. Dia dapat duit dari mana? Siapa yang tahu? Mungkin Rio Saputra emang punya kemampuan. Kemampuan Rio Saputra itu seberapa? Aku kan tahu betul. Uang pensiun bapaknya aja. Habis sekalipun pasti kurang. Pasti anak itu minjam dari rentenir. Atau nipu orang? Nggak boleh! Aku harus ke kota buat ungkap dia. Ungkap apa sih? Sekarang usahanya lagi rame banget. Yang mau makan antre panjang. Kamu ke sana, ketemu dia aja belum tentu bisa. Rio Saputra ini bikin aku jadi begini. Dia malah enak-enakan di kota. Nggak ada hukum yang kayak gini. Kak, kamu mau ngapain? Di tengah siang bolong, mau mukul orang lagi? Buta ya. Ini malam. Kak, lepasin. Jangan bikin masalah makin besar. Lepasin. Bilang, rumah makan Rio Saputra. Buka di mana? Kenapa aku harus kasih tahu? Lihat kelakuanmu. Pasti cuma buat onar. Kalau tak mau kasih tahu sekarang, nanti aku cari tahu sendiri. Kabupaten ini tak besar. Begitu aku ketahui, kau akan tanggung sendiri akibatnya. Mau tahu? Sini mendekat. Mendekat, ku beritahu. Lebih dekat, ku beritahu. Beritahu apa? Omong kosong? Lihat orang sukses, lalu iri hati. Rebut toko orang, sampai mereka tak punya tempat tinggal. Orang sepertimu, masih berani tinggal di sini? Wajar saja usahamu bangkrut semua. Toko itu kan memang milik kami. Sekarang kami tak sewakan lagi, ambil kembali, salah apa? Kontrak itu kau yang tanda tangani? Uangnya kalian yang bayar? Kalian semua sungguh tak tahu malu. Ayo kita pergi. Hahaha. Kau makan tai ya? Jangan lari. Ku buat mulutmu yang busuk ini sobek. Sini pukul aku. Ayo sini. Jangan pergi. Ku sobek mulutmu. Pukul aku. Kau, Pukul aku. Sini pukul aku. aku, Dadah ya. aku. Tak boleh. Aku harus cari dia ke kota. Mau apa ke kota? Mencari Rio Saputra, mau hitung hutang. Di mana dia buka toko? Di situ aku hujat dia. Ku buat tokonya tak bisa buka. Kota itu luas sekali. Mau cari di mana? Aku tak peduli. Sekalipun harus gali tanah sedalam 3 meter. Aku juga harus cari Rio Saputra dan bawa dia ke sini. Ya ampun. Jangan cari masalah lagi, bisa tidak? Restoran kita, walaupun sekarang sepi, tapi belum benar-benar hancur.
Kalau kau ke kota dan bikin onar, siapa yang akan menyelamatkanmu? Pa, maksudmu apa? Sekarang baru merasa aku bermasalah? Dulu waktu aku merebut kembali tokonya, kan kau juga senang? Aduh, Kak, bukannya dulu kau yang semangat membara, lihat bisnis Rio Saputra laris, lalu maksa, merebut toko mereka, sekarang malah nyalahin orang lain. Bukan. Kalian berdua ini punya hati nurani nggak sih? Waktu merebut tokonya dulu, kan kita sudah sepakat bersama? Kenapa sekarang malah nyalahin aku? Terus kamu, bukannya katanya secara hukum, kita yang benar, kenapa sekarang berubah pikiran? Aku bilang kita punya hak kepemilikan. Aku tidak suruh kau di sana merusak barang orang, Kak. Jangan omong kosong. Awas kau, nanti ku beritahu semua halmu ke Papa. hal apa? Hal apa? Bukan apa-apa, Pak. Kakakku ini ngomong sembarangan. Kak, aku bilang begitu untuk jaga perasaan Papa. Kondisi jantungnya, kan kau juga tahu. Kalau benar-benar tahu sampai sakit, dengan keadaan keluarga kita sekarang, bisa nanggung nggak? Rio Saputra sekarang sengaja memalukan keluarga kita. Dia mau kasih tahu seluruh kabupaten kalau aku Dimas Pratama ini orang gagal. Kak, asal pokoknya selamat, nanti masih ada harapan. Tunggu aku urusin ini, sampai jelas dulu. Kita balik lagi juga nggak telat. Ya. Pak, keadaan sudah begini, dengerin aja omongan kakakku. Kita pulang dulu, berunding cari cara. Kak, kalian cuma bisa ribut dan berantem. Kalian berdua bisa cari cara apa? Pak, Rio Saputra paham hukum. Mana mungkin lebih paham dari aku? Terserah kalian. Hah! Hidup santai enak. Bikin aku jadi begini. Lalu dia mau kabur ke kota, cari anaknya sendiri. Jangan mimpi. Kalau aku nggak bisa habisi dia, aku bukan Dimas Pratama. Paling-paling sama-sama hancur. Kita mati berdua. Percaya nggak gue berakin tokonya? Keluar. Pap, sekarang lihat kan, Aduh, nggak nyangka. Dia bisa gila segitunya. Beneran mau ngancurin? Pap, orang-orang brengsek ini, selama nggak diapa-apain, mereka bakal terus ganggu kita. Makin kita mengalah, makin mereka merasa kita gampang ditindas. Dulu, aku selalu pikir, kan tetangga. Ngapain sampai begini? Pap, Hah, dulu mereka paksa rebut toko kita. Tapi mereka tak peduli hubungan tetangga. Hari ini jadi begini, semua karena salah sendiri. jadi kamu pulang ke kota ini? Benar-benar mau? Tentu, ada beberapa hal harus dibicarakan langsung. Ayo. Kawan-kawan, di sini, sekatnya, cepat selesaikan ya. Tak masalah. Rio Saputra, Hiyo, Arga Wijaya. kok kamu pulang? Bukannya katanya mau cari kaya di kota? Sudah kaya? Jadi kayak apa? Hah? Ini tokoku sendiri. Tak boleh pulang? Kamu tak tahu, Dimas Pratama ini seluruh kabupaten cari kamu. Ribut-ribut bilang mau balas dendam. Sekarang kamu pulang, bukannya cari mati? Balas dendam apa? Aku tak hancurkan tokonya. Tak rampok tokonya juga. Aduh, nak, kok tak mau dengar nasihat? Aku lihat sendiri, dia pergi ke kota. Cari kamu untuk balas dendam. Ngapain sembunyi? Tak usah takut. Aku tak mencuri, tak merampok. Takut apa? Kamu benar-benar tak tahu ya. Dimas Pratama waktu itu, hancurkan tokomu. Kamu masih berani pulang? Dia bisa bunuh kamu. Dia tak berani. Cuma bisa ganggu orang baik. Lagi pula, sekarang masyarakat taat hukum. Mana-mana ada CCTV. Dia pukul orang, dia juga tak bisa kabur. Masuk akal. Iya juga ya. Anak sekolah memang beda. Oh ya Rio, kamu pulang kali ini. Mau ngapain? Toko saya harus diperbaiki dulu. Diperbaiki. Diperbaiki ya. Rencananya tetap buka restoran? Dibangun toilet umum. Toilet? Betul. Bukan. Ruko bagus begini. Iya, buat toilet. Sayang dong. Begini. Di jalan kita ini kan tidak ada toilet umum. Jadi saya ingin mengubahnya jadi toilet umum. Biar bermanfaat. Lihatlah. Memang mahasiswa, kesadaran berpikirnya tinggi sekali. Tinggi sih tinggi. Tapi tetangga-tetangga, toko jadi toilet, Dimas Pratama pasti gila. Toko saya sendiri. Saya mau berbuat baik. Dia bisa apa? Iya Rio.
Lihat, toko Dimas Pratama. Bermasuk topik hangat. Puluhan ribu suka, sayang para penggemar. Semua bilang jangan ke sana, toko si brengsek ini. Pemilik kontrakan merampas toko orang, uang sewa tidak dikembalikan. Punya orang tidak boleh ambil. Barang renovasi lebih dari 660 juta rupiah. Langsung ambil toko orang. Jadi bos, Iya. Sekarang dia penunggak nakal. Aku kasih tahu, sekarang ini, siapa yang berani makan di sana? Ini namanya kejahatan berlebihan. Pasti hancur sendiri. Bos. Kalau sudah pasti tidak ada masalah, kami mulai kerja ya. Mulai kerja? Kami mulai kerja ya. Jangan-jangan ke kota cuma buat cari masalah. Orang yang nggak ketemu, kakimu malah bisa cedera ini. Biaya pengobatan pasti ratusan ribu lagi. Pak, jangan ngomong lagi. Aku juga lagi kesal. Kesal. Aku juga kesal. Udah buka berhari-hari. Nggak ada satu pelanggan pun. Begitu dengar nama kita, langsung pada kabur. Itu semua gara-gara Rio Saputra itu. Diserang di internet. Nanti kalau kakiku sembuh, aku pasti akan menggugat. Yang bikin video-video itu? Hati-hati. Aduh. Malam-malam begini, siapa yang ngebor tembok? Sepertinya di sebelah. Lagi renovasi. Pasti Rio Saputra. Si brengsek itu balik. Dasar anak ini. Aduh. Hari ini aku harus buat Rio Saputra. Itu bayar semua. Yang dia harusnya bayar. Pak, sekarang cepat telepon Taufik. Bilang Rio Saputra muncul. Iya. Sekalian suruh dia bawa dokumen. Hukum itu. Oke. Sekarang aku telepon Taufik. Telepon. Rio Saputra, kau berani pulang? Taufik. Rio Saputra udah balik. Iya, betul. Yang itu, dokumen hukum. Dokumen hukummu, bawa juga. Iya, oke. Iya, oke. Mulai project. Rio Saputra. Kau berani pulang? Kau berani pulang? Kamu mau apa? Mau bikin ada korban jiwa? Pak, aku nggak terima. Pak Budi keluar. Hio. Baru saja bilang mau bangun toilet. Orang ini langsung datang. Ketawa apa? Hari-hari nganggur ya? Nggak ada kerjaan. Kamu ini cium bau toilet, langsung datang. Toilet. Rio. Lagi mau main apa? Wah, kakak sepupu. Kenapa 2 hari nggak ketemu? Kakinya kenapa? Jadi si tongkat besi Karena nyari kamu. nyari aku? Nyari aku buat apa? Masa iya mau bayar sewa sama biaya renovasi? Bayar apa? Mimpi kali. Kamu bikin gua kayak gini. Gua aja belum minta ganti rugi pengobatan. Wah, kakinya sembuh ya? Hah? Sembuh. Sok jago. Terus gimana? Rio. Kamu jago banget, bikin orang kesel. Bisa nyembuhin lumpuh. Nggak usah bacot. Rio, gue tanya, lagi mau main apa? Rio ini balik bantu masyarakat. Mau bikin toilet umum, buat mempermudah. Kita. Iya. Mempermudah kamu makan tai. Kamu ngomong apa? Ini kan bagus. Kita dukung Rio. Bikin toilet umum. Betul. Bikin toilet umum. Berani kau. Restoran gue di sebelah. Kamu bikin toilet di sini. Siapa mau makan di tempat gue? Gak boleh. Gak boleh dibikin. Kamu gak boleh ubah ini jadi toilet umum. Taufik, siapa lo? Hiu, kalau kamu ubah ini jadi toilet umum, bakal sangat ganggu kondisi kebersihan, usaha toko-toko sekitar. Gue bakal gugat kamu. Toko ini punya keluarga gue. Mau gue ubah jadi apa? Ya gue ubah. Urusan lo. Ilmu hukum lo itu udah dipakai buat bantu abang lo. Rampas toko orang ya. Rio, gimana sih cara lo ngomong sama adik gue? Malu-maluin aja belum cukup. Rio, kita kan tetangga. Nggak usah sampai dibikin kayak gini kejamnya. Kalau tempat ini lo jadikan toilet, gimana restoran gue bisa jalan? Lo emang nggak mau kasih jalan hidup buat gue ya? Paman Budi, omongan paman ini gue nggak ngerti. Waktu dulu rampas toko keluarga gue, kasih jalan hidup buat kami nggak? Rio,
Jangan sok bego. Ini mah balas dendam ke kita. Bayu. Hah? Selain toko keluarga kami, kan toko lo yang paling dekat sama dia. Kalau toilet umumnya ini jadi dibangun, nanti bakal bau ke toko lo juga. Coba lo bilang sesuatu dong. Toko gue jauh, sekitar 1 kilometer dari situ. Santai aja. Nggak bakal bau. Di jalan kita ini memang kurang tempat yang nyaman. Bayu saja tidak takut, masa kita tidak takut? Betul kan? Bukan. Kalian ini orang-orang pelin-pelan. Satu persatu di studio, ya? Bersatu. Jahati keluarga kami. Apa maksudmu? Kami semua bicarakan yang benar. Hio, renovasi tokonya sendiri. Ada masalah apa? Iya kan? Iya. Tunggu, Hiu. Kalau tidak salah ingat, toko ini kan sewa. Di kontrak sewanya jelas tertulis, toko hanya untuk usaha komersial atau kuliner. Kau ubah jadi toilet, sifatnya sudah beda. Menurut hukum, toko yang kau sewa hanya boleh direnovasi, tak boleh diubah fungsi. Kalau engkau ubah sendiri, aku akan lapor ke dinas perumahan. Lapor kau. Suruh kau bongkar pasang ulang. Rio, apa dia berkata benar? Kalau benar, uangmu ini habis percuma dong. Kau benar. Mengubah fungsi rumah tanpa izin, sungguh melanggar hukum. Dengar Rio, menyerah? Jangan kira kuliah 2 tahun, bisa cari celah hukum. Di depan ahlinya, kau masih hijau? Jadi, aku beli saja. Sekarang rumah ini, aku pemiliknya. Mau aku ubah seperti apa? Ya seperti itu aku ubah. Apa? Kamu beli ruko ini? Ruko ini hanya dari 2 miliar rupiah. Dapat uang dari mana? Beneran dibelinya? Kenapa pemiliknya mau jual ke kamu? Paman Budi, ini malah berkat kalian. Pemiliknya tahu, kalian suka buat masalah. Sudah lama nggak mau, ruko ini lagi. Jadi aku cuma nawar biasa. Langsung dia jual ke aku. Ilmu hukum kamu, buat apa? Bukannya kamu bilang ada cara buat ngerjain dia? Tunggu dulu bang, biar aku pikir dulu. Rumah ini dibeli, prosesnya juga nggak bisa cepat. Tidak. Rumah ini, meski kamu beli, kamu juga nggak bisa ubah seenaknya. Taufik, kamu yakin? Tenang aja bang. Menurut hukum, kalau ruko mau diubah jadi toilet umum, harus dapat izin dari instansi terkait, unit terkait, dan persetujuan usaha dari pejabat terkait. Kalau nggak dapat izin, nggak boleh sembarangan ubah. Ini bukan properti pribadi kamu doang. Ini menyangkut keamanan publik. Kita semua... Dengar enggak? Tanpa pasal dan peraturan, punya sertifikat rumah pun mau apa? Aku sekarang juga cari dinas ketertiban kota. Dengar-dengar si Taufik ini, kan pengacara yang dia bilang mungkin benar. Si Rio ini terlalu gegabah. Bagaimana kalau kalian lihat ini dulu? Stempel dinas kesehatan. Stempel dinas tata ruang. Beneran disetujui semua sama anak ini. Rio Saputra, kau diam-diam urus, sebanyak itu prosedur. Untuk lawan orang sepertimu, harus siapkan semuanya sampai lengkap. Aku tak peduli artikel macam apapun itu. Aku tetap di sini hari ini. Siapa berani sentuh aku? Dimas Pratama. Banyak yang lihat. Mau apa kau? Kau bikin susah aku juga bikin susah kau. Lihat-lihat, itu mereka. Ada juga mereka berdua. Itu dia. Mereka itu yang diekspos online. Keluarga brengsek itu. Mereka merampas bangunan orang. Mereka berempat itu. Manis sekali ya, tak tahu malu. Dulu selalu semena-mena. Sekarang akhirnya kena batunya. Penunggak nakal macam ini. Tak pantas cepat akhir baik. Hancurkan sampai habis. Ya, hancurkan. Hancurkan. Mereka ini sampah masyarakat. Harus diusir dari jalan kita. Kau mau apa? Urusan kalian apa? Itu kan cuma di internet, omong kosong semua. Kalau masih lempar, ku telepon polisi, kau ditangkap. Berani kau telepon polisi? Kalau berani, telepon saja. Cukup. Jangan lempar lagi. Turunkan ponselnya. Semuanya ganggu keluarga kami, ya? Kira aku ini dibuat dari tanah liat? Hari ini aku lawan. Kalian semua.
Ada apa ini? Dimas Pratama. Aku bawa barang baik hati untuk bantu damaikan perselisihan tetangga. Berani kau serang petugas? Salah paham, Bang Bimo. Saya tidak tahu Bang datang. Mereka yang lempar sayur. Dulu ke kami. Mata saya ini tertutup kuning telur. Saya tidak lihat jelas. Sekalipun dipenyali 10 kali. Saya tak berani lempar, Bang. Jangan banyak omong. Di siang bolong begini, memukul warga pakai senjata dan serang petugas. Ada apapun, bicaralah di kantor kami. Ayo, Saya tidak bersalah, Bang Bimo. Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Dosa. Dosa besar. Dosa apa yang kulakukan. Sampai punya anak brengsek begini. Papa, di saat genting begini, jantungmu jangan kena masalah. Kalau engkau sakit sekarang, masuk rumah sakit dengan keadaan kita. Biaya pendaftaran pun tak mampu bayar, Pak. Kakakku, orang itu salah sendiri, Pak. Hai. Pergi sana. Brengsek kau. Itu kakak kandungmu. Kau bicara apa? Bangun. Pak. Wah, ini bukan tuan muda kedua keluarga Pratama? Masih punya hati nurani. Masih sempat jaga bapak tua. Bang Bimo. Kenapa Bang datang? Kenapa aku datang? Kau tidak sadar? Utang ke kasino itu. Ditambah bunga 2 miliar 200 juta rupiah. Harus dilunasi, kan? Aduh, utang segitu banyak? Sialan kau? Bang Bimo. Bukan Tuan Bimo. Aku lagi tak punya uang. Kasih kelonggaran dong. Kasih waktu beberapa hari lagi. Lihat utangnya segitu banyak. Tuan Bimo. Ah! Aduh, sialan. Sialan. Kelonggaran? Udah gue kasih kelonggaran setengah bulan. Ambil duit gue buat balik modal. Habis sia-sia semua. Sekarang bilang tak punya uang? Betul. Bang Bimo, ruko. Keluarga gue punya ruko. Lihat lokasinya, lihat ruko ini. Berapa nilainya? Asal Anda mau, ruko ini saya serahkan. Brengsek banget. Aduh, jahat amat. Kau anggap gue buta atau bodoh? Rukomu ini di sebelahnya udah dibangun toilet umum. Siapa yang mau beli ruko jelek begini? Dikasih gratis aja gue nggak mau, bawa sial. Tak ada uang bayar utang? Aturan dunia bawah. Bawa pergi. Hancurkan 2 tangannya. Bang Bimo. Pam. Taufik. Anakku. Anak ini juga hancur. Keluarga Pratama kami benar-benar tamat. Lasan. Aduh, benar-benar nggak kuat. Cepat panggil ambulans. Halo? Tim penyelamat? Cepat tolong. Sudah banyak berbuat jahat, si tua ini kayaknya naik darah sampai ambruk. Serves you right? Serves you right. Serves you right? Sekarang toko juga nggak laku dijual. Dimas Pratama ditangkap. Taufik kalah judi. Hilang 2 tangannya. Budi Pratama jantungnya kambuh. Paling nggak di rumah sakit. Harus dirawat beberapa lama. Keluarga brengsek ini akhirnya kalem juga. Balasan langit memang ada.